ini yang berjudul Kak, kuliah gimana sih? Nah, di sini kami juga sudah mengundang salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Kepada Kak Desta kami persilahkan. Kak Desta, kan Kak Desta ini salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, aku penasaran, kakak ini masuk di UNJ itu lewat jalur apa? Oke, sebelumnya perkenalin ya, nama gue Muhammad Desta Abdillah. Gue masuk ke Prodi Pendidikan Informatika, kebetulan jalur SNBT. Nah, buat SNBT sendiri itu jurusan yang lumayan banyak lah diminati. Karena UNJ kan buka lowongan buat UTBK-nya banyak. Jadi hampir kebanyakan mahasiswa UNJ itu masuk lewatnya UTBK. Kalau boleh tahu, skor yang kakak waktu itu dapat peroleh itu berapa? Skor UTBK-nya? Kebetulan dulu saya dapat skornya sekitar 720. Dan itu masuk ke Keren banget ya. Keren. Kak Desta kan dapat skor UTBK lumayan tinggi nih. Nah, aku penasaran persiapan apa saja yang sudah Kak Desta lakuin untuk menghadapi UTBK? Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu hampir gak ada persiapan ya. Soalnya kebetulan di SMA saya rankingnya jeblok lah dan nilainya juga rendah. Cuma kebetulan di beberapa bulan sebelum UTBK saya mencoba mendaftar ke beberapa perkuliahan swasta seperti Telkom dan Binus dan lain-lain, semua saya coba. Nah, karena kebanyakan saya daftar itu, jadi saya lebih terbiasa kepada soal-soal yang mirip dengan soal UTBK. Sehingga pada akhirnya buat jawab UTBK itu terbilang gampang lah karena udah pernah ketemu soal sejenis sebelumnya. Kan Kak Desta ini sudah lama ya menjadi mahasiswa di UNJ. Nah, aku mau tahu kayak di sana ada fasilitas unggulan lain nggak yang nggak ada di universitas lain? Wah, iya tuh bikin penasaran banget ya. Kalau di UNJ sih sebenarnya nggak banyak ya. Cuma ada satu gedung baru yang itu tuh baru dibangun sekitar setahun lalu. Itu tuh gedung CFD yang isinya tuh buat Fakultas Teknik sama Fakultas Ekonomi. Jadi di situ peralatannya bisa dibilang lebih lengkap lah daripada universitas-universitas sekitarnya. Kan kebetulan UNJ itu sekitarnya banyak tuh universitas swasta. Nah, yang bikin UNJ lebih bagus daripada kampus-kampus itu ya dari fasilitas-fasilitas yang terbarunya. Karena UNJ juga kerjasama dengan perusahaan luar negeri, sehingga ya buat keperluan perkuliahan, keperluan praktek, semuanya itu udah tersedia di UNJ. Keren banget ya, La. Iya. Kan aku juga tertarik sama organisasi-organisasi universitas gitu ya. Nah, boleh nggak Kak ceritain organisasi-organisasi yang ada di UNJ itu gimana aja? Kayak misalnya di BEM-nya itu gimana? Boleh. Kalau sejauh ini yang saya tahu ya, karena saya juga pernah ikut organisasi-organisasi seperti BEM gitu. Jadi BEM itu isinya terbagi jadi banyak lah. Bisa dibilang BEM itu OSIS-nya universitas. Jadi di situ juga ada beberapa kayak departemen-departemen, ada departemen advokasi, mikat dan lain-lain. Semua itu memberikan kayak event atau acara-acara yang dikhususkan untuk mahasiswa biar bisa melatih keterampilannya dan juga wawasannya. Nah, buat acara lain atau organisasi lain di luarnya mungkin banyak. Ada organisasi internasional seperti ISH, ada organisasi-organisasi keagamaan, dan masih banyak lagi. Kita mau tahu nih Kak, jurusan apa sih yang paling diminati di Universitas Negeri Jakarta? Kalau di Universitas Negeri Jakarta sendiri itu ada satu prodi yang paling diminati. Itu tuh prodi manajemen dari Fakultas Ekonomi. Nah, di situ mahasiswa yang minat ke jurusan manajemen itu terbilang banyak, bahkan bisa sampai ratusan. Kan prodi lain tuh biasanya sekitar 50 sampai 70. Cuma kalau manajemen ini bisa sampai ratusan mahasiswa yang ikut. Aku mau nambahin, itu apa yang bikin prodi itu ramai sekali? Sebenarnya saya nggak terlalu paham ya tentang manajemen. Cuma kalau dilihat dari yang sekarang, manajemen itu kan paling dibutuhin ya kalau di masa sekarang.
manajemen kan bukan cuma soal uang, tapi juga soal waktu dan masih banyak lagi. Jadi ya maka dari itu banyak peminat manajemen. Oke, selanjutnya kita juga mau tahu nih Kak, apa yang sebaiknya dilakukan dan tidak dilakukan selama menjadi mahasiswa UNJ? Jadi tadi yang harus dilakukan dan yang jangan dilakukan kan? Iya. Oke, kita mulai dari yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan jika menjadi mahasiswa UNJ itu yang pertama itu harus disiplin. Disiplin itu bukan tentang disiplin mengerjakan doang, tapi disiplin waktu. Karena dosen-dosen itu bisa aja kayak ngasih info dadakan dan lain-lain. Kita sebagai mahasiswa itu juga harus siap dalam melaksanakan panggilan dosen itu. Kayak misal tiba-tiba ada kelas, tiba-tiba ada disuruh ke kampus, ya kita sebagai mahasiswa harus disiplin waktu dan siap untuk datang ke kampus. Kemudian selanjutnya kita juga gak boleh nunda-nunda. Jadi kalau misal dikasih tugas, dikasih perintah dan lain-lain, itu tuh jangan sampai ditunda-tunda. Kerjakanlah selagi bisa. Ini tadi yang nggak boleh ya, lanjut ke yang nggak boleh lagi. Selanjutnya nggak boleh FOMO. Misal kita melihat orang lain mendapatkan pencapaian yang tinggi, melihat orang dapat prestasi yang tinggi, kemudian kita iri, kita cemburu, kita bahkan pengen ngelakuin apa yang dia lakuin, tapi sebenarnya kita nggak bisa dan maksain kehendak. Nah itu yang nggak boleh buat mahasiswa. Nah, untuk Kakak sendiri target magang atau kerjanya di mana sih Kak? Buat target magang sendiri sebelumnya belum nentuin ya, karena nanti magangnya di semester 5 atau semester 6. Cuma kalau yang memungkinkan ya targetnya ya di pemerintahan gitulah, biar dapat buat portofolio gitu. Jadi pas mau kerja CV-nya udah ada isinya, dan isinya itu dari pemerintahan. Cuma kalau emang dari pemerintah gak ada, saya bakal nyari sendiri mungkin di swasta-swasta gitu. Cuma ya seputar informatika karena menyesuaikan prodi ya. Kalau buat target kerja sih sebelumnya belum ada sih. Jadi ya apa yang ada sekarang saya kerjain dulu. Cukup segitu ya. Kita ada pengalaman